Nah, ini mulai banyak yang join. Jadi sedikit saya spill untuk sistem yang digunakan Lazy Pro itu, dia sistemnya averaging martingale, sama seperti MetaPro, sama seperti Unspro. Cuman di sini ada tambahan switching. Jadi dia opennya buy atau sell. Jadi bergantian. Kalau misalkan nih sudah ada open buy, terus nanti buy-nya udah TP, maka dia akan berubah menjadi open sell. Begitu dan sebaliknya, udah ada open sell, dia sudah TP, dia akan berubah menjadi order buy. Itu sistem di Lazy Pro. Oke, ini orang berapa ini? Udah orang 7 yang join. Gak apa-apa, sambil kita tunggu yang lain untuk join, mungkin kita langsung masuk ke pembahasan inputnya. Jadi di sini kita pakainya sebentar. Yang Lazy Pro. Ini saya contohkan. Nah, kira-kira seperti ini input yang ada di Lazy Pro. Jadi memang kalau secara input dibandingkan dengan EA Unspro itu enggak begitu berbeda. Karena ibaratnya kalau Lazy Pro ini sebagian input dari Unspro, cuman ada sebagian fitur yang dihilangkan, atau bisa dikatakan Lazy Pro ini kayak seperti adiknya Unspro lah. Ibaratnya seperti itu. Jadi fiturnya lebih sedikit dan juga cara kerjanya sedikit berbeda. Oke, kita mulai di sini ada beberapa kelompok setup, mulai dari time limit. Jadi time limit ini fungsinya membatasi waktu open posisi. Untuk open posisi awal atau order baru saja, bukan order averaging. Kemudian averaging setting itu untuk mengatur tentang tipe averaging-nya. Jadi cara dia averaging berdasarkan apa, kemudian jarak averaging-nya itu diatur di kelompok averaging setting. Kemudian berikutnya ada set upload. Set upload ini menghitung atau mengatur tentang volume trading-nya, volume transaksi. Ada beberapa tipe lot yang bisa digunakan. Itu ada auto lot dan fixed lot. Ada inputnya juga, kemudian ada pengkali lot. Jadi pengkali lot ini fungsinya untuk menentukan open lot averaging. Open lot berikutnya ketika harga semakin berlawanan arah. Seperti itu. Kemudian kelompok keempat itu ada target closing open order atau kita kenal biasanya dengan jarak TP. Jadi kelompok input yang mengatur tentang batasan take profit-nya. Yang terakhir ada auto cut loss atau fitur pengaman anti MC. Nah, kita mulai aja masuk ke input yang pertama. Yang pertama ini ada time trading start. Time trading start itu cara kerjanya mulai jam berapa EA diizinkan untuk melakukan open posisi awal atau open order baru. Contoh nih, di sini dari set default, ini setup default ya. Mulai jam 1 pagi hingga jam 11 malam. Jadi input nomor 2 time trading stop ini pembatasnya. Ibaratnya ada start, ada stopnya. Jadi stopnya di jam 11 malam. Mulai dari jam 1 pagi sampai jam 11 malam, EA bisa membuka open posisi baru, open posisi awal atau open posisi pertama. Di atas jam tersebut, jadi jam 12, mulai jam 11, 12, sampai jam 1, EA hanya bisa membuka atau melanjutkan transaksi averaging kalau sebelumnya sudah ada order baru atau open posisi baru. Gitu. Jadi nggak bisa EA ini membuka posisi baru di atas jam 11 sampai jam 1, hanya bisa melanjutkan order averaging saja dari transaksi yang sudah terbuka. Input nomor 3, ini ada magic number. Magic number itu kita ibaratkan sebagai label. Setiap transaksi yang dibuka oleh EA ada tanda atau ada kode magic number tersebut. Kalau magic number itu biasanya di bagian terminal, transaksinya itu terlihat dengan nama expert ID. Jadi ini bisa dilihat melalui MetaTrader 4 aja yang versi PC. Kalau versi mobile itu nggak terlihat expert ID-nya. Karena kalau untuk EA sendiri ini pun dia runningnya di MT4 versi desktop. Baik itu versi Windows atau versi Mac juga bisa, cuman kalau instalasi agak ribet daripada instalasi di Windows. Kemudian magic number ini fungsinya salah satunya juga sebagai pembeda transaksi, misalkan yang dibuka oleh EA yang mana, kemudian transaksi manual yang kita buka itu yang mana.
kalau misalkan transaksi, misalkan ada order buy ini dibuka oleh EA, dia ada magic number-nya, maka transaksi tersebut akan dilanjutkan oleh EA. Sedangkan kita transaksi secara manual, open posisi melalui MT4, baik itu mobile ataupun MT4 PC, dia tidak ada magic number. Jadi transaksinya nggak akan dilanjutkan oleh EA. Karena EA tidak membaca magic number tersebut. Kemudian ada sedikit tips lagi, misalkan nih, sudah ada open posisi, kemudian kita rubah magic number-nya. Open posisi yang sudah running, itu nanti bisa tidak terbaca oleh EA, karena magic number-nya berbeda. Misalkan magic number yang transaksi pertama itu kita menggunakan contoh 212. Sedangkan di input EA kita rubah menjadi magic number 400. Otomatis magic number-nya berbeda, EA tidak melanjutkan transaksi yang sebelumnya. Kemungkinan tetap akan terbuka order baru dengan magic number yang baru. Jadi open posisi mulai dari awal. Seperti itu. Berikutnya, input nomor 4 ada averaging type. Averaging type ini tipe averaging-nya, jadi kita bisa pilih di sini mau pakai averaging type berdasarkan range. Jadi kalau range ini jarak tetap, pakainya fixed range atau day. Kalau day ini dia berdasarkan rata-rata pergerakan harian. Default-nya adalah day. Jadi kalau day ini dia menghitung beberapa hari ke belakang, contoh di sini 5 hari ke belakang, kemudian diambil atau dicarilah persentase dari rata-rata tersebut. Contoh nih, dari 5 hari ke belakang, rata-rata pergerakannya di 1000 poin. Oke, diambil 75%-nya. Kurang lebih di kisaran 750 poin untuk averaging-nya. Seperti itu. Berikutnya ada tipe averaging range. Kalau tipe averaging range, dia berdasarkan jarak tetap atau fixed range sesuai input. Nggak berpengaruh dari baik itu rata-rata pergerakan harian atau dia membaca persentase dari jarak average yang kita tentukan. Oke, jadi di sini kalau kita pakai range, inputnya hanya di nomor 7 ini yang aktif. 50 ini artinya 50 pip atau 500 poin. Seperti itu. Sedangkan kalau kita pakai tipe averaging day yang aktif input nomor 5 dan 6. Input nomor 5, number of days, ini fungsinya untuk menentukan banyaknya hari yang dijadikan acuan dasar untuk melakukan open posisi, maksudnya untuk kalkulasi rata-rata pergerakan hariannya. Seperti itu. Input berikutnya di nomor 6 ada percent of DAV atau daily average. Dari rata-rata pergerakan harian tadi diambil persentasenya. Contoh di sini 75%. Itu cara kerja tipe averaging day. Input berikutnya nomor 7 ini pips range averaging if averaging type range. Jadi ini untuk input averaging range. Kalau kita pakai range, fiturnya atau inputnya diatur berdasarkan input nomor 7 ini. Jaraknya tetap, nggak akan berubah. Mungkin selisihnya spread aja. Tuh. Berikutnya ada kelompok setup lot. Nah, setup lot ini kalau misalkan di input nomor 8 ini kan tipe lotnya ada auto atau fixed lot. Kalau auto lot dia menyesuaikan dari free margin di akun. Jadi misalkan balance kita bertambah, free margin bertambah, otomatis lotnya akan lebih meningkat. Free margin berkurang, balance kita secara otomatis berkurang ya. Misalkan contoh kita withdraw nih, balance berkurang, free margin berkurang, maka start lotnya pun bisa lebih kecil, kayak gitu. Sedangkan kalau kita pakainya fixed lot, itu lotnya akan tetap sesuai input yang berlaku. Kita atur fixed lot 0,1, berapapun balance kita, EA tetap akan open dengan lot 0,1. Gitu. Input nomor 9 ada percent for calculate auto lots. Ini persentase untuk mengatur kalau kita pakainya lot tipenya auto. Perhitungannya kalau persentase auto lot ini diambil berdasarkan free margin, kita kalkulasi dengan dibagikan margin required atau margin yang dibutuhkan untuk open satu lot di pair tersebut. Jadi margin required tiap pair ini bisa berbeda. Contoh di AUD USD. Saat ini margin required-nya kurang lebih 1,43. Dari free margin dibagi margin required tersebut,
barulah dikalikan dengan persentase auto load-nya. Dan didapatkan start lot awalnya. Seperti itu. Contoh kalau di sini kita baca. Nah, di sini sudah ada input atau keterangan di panel info yang secara otomatis mengkalkulasi auto load-nya. 0,08% dari free margin. Open lot awal 0,10 karena minimal lot di akun mikro adalah 0,10. Seperti itu. Input berikutnya nomor 10 ada starting lot if lot type-nya fixed lot. Jadi kalau misalkan input nomor 8 ini terpilih fixed lot atau manual lot, input yang aktif adalah input nomor 10 untuk start lot awalnya. Di sini minimalnya 0,1. Jadi kalau kalian isi di bawah 0,1 tetap akan open. Awalnya itu di angka 0,1 lot. Seperti itu. Nah, input nomor 11 minimum lot. Ini adalah minimal lot yang diizinkan untuk EA melakukan open posisi. Minimalnya sesuai aturan dari broker yaitu 0,1. Nah, di input berikutnya ini ada maximal lot for split order. Maximal lot for split order ini fungsinya untuk kita membatasi open lot maksimal yang bisa dibuka oleh EA. Contohnya nih, maximal lot for split order kita aturnya di 100% atau sama dengan 0. Ini nggak aktif, berarti dia tetap mengikuti aturan broker, sesuai aturan dari broker. Itu 100 lot untuk akun mikro. Contohnya, kalau misalkan nih, kalkulasi lot averaging-nya udah melebihi 100 lot. Yang terbuka seharusnya 130 lot misalkan. Otomatis ada dua order yang terbuka di level yang sama. Order pertama dengan lot 100 dan order kedua dengan lot 30. Jadi akumulasinya 130 lot. Itulah salah satu fungsi fitur maksimal lot for split order. Nah, contoh kalau dari broker maksimal lotnya kan 100 lot. Kita atur maksimal lot for split order ini 50% atau 50 lot. Jadi artinya ketika lotnya sudah mencapai 50, akan ada dua order yang terbuka nantinya. Kalau misalkan seharusnya kalkulasi lotnya itu dia terbuka 120 lot. Jadi nanti ada 3 order. Pertama lot 50, kedua lot 50, dan ketiga lot 20 di level harga yang sama. Itu fungsi dari maksimal lot per split ordernya. Input nomor 13, multiplier lot for open averaging order. Multiplier lot for open averaging order ini pengkali lotnya. Jadi untuk open lot averaging atau open lot transaksi selanjutnya ketika harga semakin berlawanan arah. Di sini 1,7, perhitungannya berdasarkan lot sebelumnya dikalikan dengan pengkali lotnya. Jadi misalkan lot sebelumnya itu katakan 0,1, kita pakai pengkali lot 2. Otomatis open lot berikutnya di angka 0,2 lot, berikutnya 0,4 lot, berikutnya 0,8 lot, begitu dan seterusnya. Input nomor 14 ini adalah digit lot. Jadi input ini membatasi atau berfungsi sebagai pembatas banyaknya angka di belakang koma yang diizinkan untuk open lot-nya. Contoh, kalau kita atur digit lot 2, artinya EA bisa open posisi bahkan dengan lot 0,11, 0,12, 0,13. Dua digit di belakang koma itu diizinkan. Kalau kita atur digit lot-nya di angka 1, artinya hanya satu angka di belakang koma. Yang bisa terbuka hanya lot 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya. Nggak bisa 0,11, 0,12. Karena hanya diatur untuk satu angka di belakang koma saja. Gitu. Berikutnya input nomor 15 itu maksimum open order. Fitur ini membatasi open order maksimal dalam satu pair. Contoh ada 15. Artinya hanya diperbolehkan satu open order awal dan 14 level averaging yang bisa terbuka. Kalau sudah mencapai batasan maksimal 15 order ini, EA-nya tidak akan membuka posisi baru lagi. Sehingga menunggu ordernya ada yang close dulu atau sudah clear posisi baru bisa membuka order baru. Tuh. Oke, selanjutnya ada input target closing open order.
input nomor 16, take profit for first open order ini fungsinya untuk mengatur batasan take profit atau batasan TP ketika baru ada satu open order saja atau baru ada satu order awal. Sini 10 artinya 100 poin, jadi jaraknya dari batasan open posisi itu sejauh 100 poin. Seperti itu. Input nomor 17, take profit break even point. Nah, input ini membatasi, maksudnya input ini mengatur tentang batasan TP ketika sudah ada order averaging. Jadi, TP-nya ini berdasarkan kalkulasi seluruh open order yang terbuka, diambil batas BEP-nya atau batas impasnya, titik tengah lah. Itu di mana floating-nya sama dengan 0, kemudian sejauh 10 pip atau 100 poin dari batas BEP itu tadi. Itu untuk input take profit break even point. Jadi kalau misalkan nih sudah ada open order averaging, dia bertambah lagi open order averaging-nya, otomatis jarak take profit-nya akan lebih dekat dengan harga running saat ini, akan menyesuaikan. Seperti itu. Input berikutnya ini ada auto cut loss, fitur pengaman anti MC, yang cara kerjanya membatasi floating maksimal di akun trading kita. Input nomor 18 ini maksimum persen floating for auto cut loss. Artinya dalam persentase berdasarkan modal yang kita gunakan. Modal itu termasuk balance plus kredit yang ada di akun. Contoh nih, modal kita $200. Auto cut loss kita atur di 50%. Artinya 50% dari $200, yaitu $100. Kalau floatingnya sudah mencapai $100, maka EA akan melakukan clear posisi atau close semua posisi. Sehingga balance masih tersisa 50%, yaitu $100. Tuh. Nah, kemarin ada yang salah paham. Jadi kalau misalkan kita atur auto cut loss-nya 20%, kita contohkan ya, auto cut loss 20 atau 30%, apakah sisa balance di akun 20 atau 30% tersebut? Itu jawabannya salah. Jadi, misalkan kita atur auto cut loss-nya di 40% nih. Artinya sisa balance di akun seharusnya 60%. Karena ketika dia floating-nya sudah mencapai 40%, EA-nya clear posisi. Balance yang tersisa 60%. Begitu pula kalau misalkan kita pakainya auto cut loss 20%, sisa modal di akun itu 80%. Tapi tidak direkomendasikan menggunakan auto cut loss yang terlalu kecil, karena nanti kalau misalkan ibaratnya pair yang kita gunakan itu karakteristiknya cukup sering trending, kemudian ketika koreksi cukup jauh, kalau misalkan kena auto cut loss bertubi-tubi karena auto cut loss yang terlalu kecil, bisa jadi malah float akun kita jadi minus balance-nya, kurang maksimal kinerjanya, seperti itu. Karena auto cut loss bertubi-tubi tadi. Lebih baik kalau auto cut loss bisa pakai 50%, atau kalau mau dikecilkan sedikit bisa dikurangi misalkan 10 sampai 20%. Seperti itu. Input berikutnya di nomor 19 ini ada maksimum money floating for auto cut loss. Jadi maksimum money floating for auto cut loss ini berdasarkan nominal floating terbesar. Kita nominal floating maksimal. Contoh kita atur di sini 50. Artinya kalau floatingnya mencapai $50, EA-nya akan clear posisi. Begitu. Jadi bukan berdasarkan persentase. Sama-sama fitur pengaman, cuman cara kerjanya berbeda. Yang satu berdasarkan persentase, yang satunya berdasarkan nominal atau mata uang USD. Seperti itu. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ini ada pertanyaan, apakah masih diskon EA-nya? Kalau Meta Pro sekarang masih harga promo, yaitu di 2845 atau 2.845, itu maksimal balance-nya 33.000. Terus yang maksimal balance $500 itu harga 1.945. Kalau untuk Lazy Pro ada paket bundling. Jadi Lazy Pro ini ada paket bundling, itu sudah termasuk EA plus VPS server Eropa selama 6 bulan, atau masa aktifnya 6 bulan. Itu dengan harga 2.299. Itu. Kalau untuk Ons Pro itu paket bundling juga, itu maksimal balance 25.000,
Dan juga untuk VPS-nya server Eropa selama 6 bulan. Itu dengan harga 4.888.000. Dari yang sebelumnya di kisaran 5.200.000-an untuk kalau pakai EA dan VPS. Jadi ada diskon kurang lebih hampir 300.000 ya untuk diskonnya. Tuh, sama untuk Resipro juga. Ini ada pertanyaan lagi, ini robot kan kok? Ya, jadi ini EA atau robot forex. Cara kerjanya sudah otomatis. Mulai dari open posisi, penempatan TP, cut loss-nya otomatis, close posisinya pun otomatis. Seperti itu. Nggak perlu lagi kita melakukan transaksi secara manual karena triggernya sudah otomatis. Ini ada pertanyaan dari Bos Anthony Simon. Dengan input nggak sebanyak Unspro, kira-kira optimasi apa yang bisa dilakukan untuk Lesipro? Jadi kalau untuk Lesipro tetap bisa dioptimasi. Contoh optimasinya nih, misalkan kita melakukan perubahan tipe averaging, perubahan jarak averaging-nya, perubahan lot-nya, jadi mulai dari auto sampai manual lot, perubahan pengkali lot-nya, terus jarak take profit, seperti itu bisa dilakukan optimasi. Dan tentunya sebaiknya di backtest dulu. Kalau misalkan dibandingkan dengan Unspro, dia fiturnya lebih banyak dan bisa lebih banyak yang dioptimasi. Contohnya triggernya di Unspro ada 3. Kita bisa rubah triggernya ini. Kemudian untuk averaging type-nya di Unspro ada 4. Tuh. Jadi fitur di Unspro memang lebih banyak dan lebih maksimal kalau untuk dioptimasi. Ini pertanyaan dari Bos Muhammad Anwar. Optimasi yang baik caranya bagaimana? Oke, kalau untuk optimasi yang pertama, yang nggak lupa itu tetap kita perhatikan ketahanan modal kita. Jangan sampai kita menggunakan misalkan ketahanan modal minimal contoh $200, tapi kita optimasinya ngawur. Itu nggak bagus karena bisa terjadi auto cut loss kalau misalkan ketahanan modal nggak kuat untuk menahan floating. Dengan catatan auto cut loss-nya aktif ya. Kalau misalkan auto cut loss-nya nggak aktif, ketahanan modal kita nggak kuat untuk nahan floating, bisa jadi akun kita MC. Itu kalau optimasinya terlalu berlebihan. Jadi yang poin pertama tetap diperhatikan itu ketahanan modal. Yang kedua, lakukan riset dan backtest. Kita riset pair yang mau digunakan, kita riset setup di pair tersebut, kemudian kita lakukan backtest. Karena kalau misalkan kita nggak lakukan backtest dulu, kita nggak tahu setup yang mau kita gunakan di performa yang sudah terjadi atau performa di masa lalu itu seperti apa. Contoh kita pakai setup yang ternyata kita backtest dalam setahun itu sempat terjadi cut loss beberapa kali karena nggak kuat menahan floating atau setup yang kita gunakan itu terlalu high risk. Dari situ kita bisa tahu, oh ternyata ada kesalahan setup. Contoh, kita mengatur lotnya terlalu besar atau jarak average-nya terlalu dekat. Bisa kita setup ulang, kemudian kita backtest ulang. Kalau sudah didapatkan hasil yang bagus, beberapa tahun nggak cut loss, kita bisa coba untuk forward test atau kita pasang langsung di market running atau market real, seperti itu. Jadi kalau mau optimasi, tetap perhatikan ketahanan modal di akun, lakukan riset dan backtest, dan juga yang ketiga, persiapkan exit plan atau plan ketika misalkan terjadi floating yang cukup besar atau misalkan mau menyentuh auto cut loss. Jadi kita sudah punya plan lain. Contoh mau kita lanjut secara manual atau mau kita injek dana, mau kita misalkan cut loss, itu juga bisa. Jadi kita harus siap 3 ini. Dan juga pastikan siap dengan resikonya. Karena dengan optimasi ada perubahan resiko. Kalau penambahan pair, perubahan lot, baik itu peningkatan lot, misalkan kita merubah jarak averaging-nya, merubah range averaging-nya, itu resikonya akan lebih meningkat dibandingkan setup default. Tuh. Ini ada pertanyaan, lebih optimal dipakai di APK apa? Kalau untuk EA kita runningnya di MetaTrader 4. Untuk brokernya sendiri, sejauh ini kita supportnya di broker XM. Seperti itu. Kalau nggak punya laptop, apakah bisa dipasang EA-nya? Jawabannya bisa, karena ada VPS ini tadi. Jadi VPS ini ibaratnya pengganti PC atau laptop kita di rumah untuk menjalankan EA-nya. Dan juga fungsi VPS sebenarnya biar bisa
EA-nya itu running selama 24 jam non-stop. Gitu. Jadi kalau udah pakai VPS, nggak perlu lagi pakai laptop. Cukup pantau aja lewat HP itu sudah cukup. Oke, pertanyaan lagi. Teknik buat EA Meta Pro apa ya? Kalau untuk EA Meta Pro itu open posisinya berdasarkan indikator RSI dan juga candlestick pattern. Salah satunya pola engulfing. Tuh, jadi harus ada ibaratnya dua syarat yang terpenuhi. Dari RSI, dia berada di area overbought atau oversold. Kemudian ada pembentukan candlestick pattern yang tadi. Baru EA-nya melakukan open posisi. Laptop saya nggak bisa backtest, dan kenapa Lazy Pro cuma open sekali aja. Kalau untuk ini bisa dicoba lagi, misalkan nggak bisa backtestnya karena data chart yang nggak terdownload dengan sempurna, atau bisa juga koneksi internet yang kurang stabil. Terus pastikan juga pair-nya yang dipakai itu pair mikro, karena kalau akun mikro pakai pair standar, itu jelas backtestnya nggak bisa running. Kalau masalah untuk open posisi sekali, itu kemungkinan ada setup yang salah di akun, atau misalkan ada nggak sengaja MT4-nya ke close, atau nggak sengaja auto tradingnya nonaktif, seperti itu. Bisa dicek dulu satu persatu. Pertanyaan dari Bos Noval. Ketahanan modal di akun itu bagusnya minimum berapa untuk Lazy Pro? Rekomendasinya bisa start mulai $200. Itu modal minimalnya. Kalau misalkan mau optimasi atau mau peningkatan mendapatkan profitnya lebih maksimal, bisa start mulai $500 atau lebih gitu. Apakah averaging-nya terus-menerus? Untuk averaging-nya tergantung dari pergerakan harga di market, dan juga di EA kita ada fitur atau range averaging-nya tadi. Jadi itu caranya untuk membatasi jarak averaging-nya. Misalkan kita pakai range averaging 40 pip atau 400 poin. Kalau harga sudah bergerak berlawanan arah, contoh open order buy, harganya semakin turun sejauh 400 poin, EA-nya melakukan open averaging. Tentunya dengan lot yang lebih besar, karena sistemnya marginal. Nah, tapi kalau untuk pertanyaan apakah averaging terus-menerus, kalau harganya semakin trending berlawanan arah, tentunya EA bisa berpotensi melakukan averaging yang cukup banyak. Dan itulah salah satu fungsi pembatas maksimal open order dalam satu pair-nya. Kita batasi itu default-nya di 15 posisi. Jadi kalau udah 15 level, EA-nya nggak open posisi. Gitu. Oke, kalau untuk support teknis bisa langsung disampaikan di WhatsApp atau Telegram tim teknis, dan nanti pasti bosnya akan dibantu untuk problem solving-nya. Nah, kalau Lazy Pro kita yang sampai maksimal balance 1000, apa yang terjadi kalau sudah sampai limit? Kalau misalkan batasan maksimal balance sudah tercapai, otomatis EA-nya nggak open posisi baru. Jadi harus dilakukan withdrawal dulu, sehingga batasan maksimal ini nggak tersentuh. Setelah itu EA akan melakukan open posisi lagi. Seperti itu. Nah, apakah ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada, mungkin sambil kita backtest sebentar untuk melihat cara kerja EA Lazy Pro. Ini saya sudah siapkan strategi testernya. Untuk pair-nya kita pakainya default, yaitu AUD-USD. USD, time frame-nya kalau untuk Lazy Pro itu time frame-nya daily. 1 hari. Nah, ada pertanyaan, bos itu nanti dibantu terus enggak? Kita ada tim support yang selalu siap membantu ketika ada kendala pada EA-nya, atau ketika bosnya mau misalkan tanya-tanya seputar EA-nya atau seputar setup yang digunakan dan selainnya, itu bisa. Dan tim support selalu siap untuk menjawab pertanyaan dari bosnya. Jadi kita tetap siap membantu
walaupun sudah bosnya sudah melakukan pembelian EA. Jadi ibaratnya kita nggak jual putus, tetap ada support dari kita. Kalau misalkan bosnya pakai VPS NS, itu juga ada support monitoring dari tim kita. Jadi setiap beberapa jam sekali, itu tim kita memantau VPS-nya, memastikan EA-nya running dengan normal atau tidak. Nanti kalau misalkan ditemukan ada kendala, pasti bosnya akan diinfo oleh tim kita untuk tindak lanjut yang diperlukan seperti apa. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini sambil saya backtest ya. Kita pakai modal $200, nya long and short. Ini setup defaultnya. Kita backtest itu kan aja. Oke, kita start sambil kita lihat progres EA-nya berjalan. Sambil saya jawab pertanyaan dari kalian, dari teman-teman. Oke, kalau di kita itu sistemnya tetap kita ada support. Jadi walaupun ada kendala, misalkan ada pertanyaan, selalu tim teknis atau tim EA kita siap membantu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi bukan sistem jual putus atau misalkan kita jual kita biarkan, itu enggak seperti itu. Kita selalu support untuk member EA kita. Nah, berapa target profit? Di LazyPro ini tidak ada target profit, cuman ada potensi profit per bulannya, yaitu di kisaran 5% sampai 10%, tergantung pergerakan harga di marketnya seperti apa. Kalau marketnya aktif, banyak trending, ya melakukan open averaging, potensi profitnya lebih maksimal. Gitu. Jadi di kita ini nggak ada target profitnya, cuma ada potensi profitnya. Kalau rata-rata sejauh ini running itu di kisaran 5%. Jadi 4-5% per bulannya. Terus lagi, sorry itu 2299 sewa robot selama 6 bulan gitu ya. Kalau untuk masa aktif EA-nya itu selama 5 tahun. Jadi lisensi EA kita untuk yang LazyPro itu selama 5 tahun. Itu sudah include VPS server Eropa selama 6 bulan. Kalau VPS server Eropa 6 bulan itu harganya di kita sekitar 755.000. Untuk EA LazyPro sendiri, kalau tanpa VPS, kalau tanpa VPS itu di harga Rp1.749.000. Itu untuk maksimal balance-nya 1.000. Kalau misalkan kita total saja untuk EA plus VPS itu kurang lebih 2.500.000-an. Nah, di promo kali ini sudah paket bundling, bosnya cukup membayar yaitu 2.299 saja. Jadi sudah lebih murah 200.000-an. Drawdown default sekarang berapa persen? Kalau berdasarkan forward test sejauh ini masih di bawah 30%. Kok apakah satu EA bisa dipasang 3 akun? Satu lisensi EA kita sistemnya lock 1 nomor akun. Jadi kalau untuk akun lain itu bisa dilakukan pembelian EA tambahan. Jadi lisensi cukup membeli lisensi tambahan saja dengan harga khusus. Itu harga spesial untuk member. Ini ada pertanyaan, ada hitungan per dolar berapa, deposit, withdraw berapa, ada selisih spread. Kalau untuk deposit dan withdrawal itu biasanya kita pakainya Boss Changer. Ini coba saya buka Boss Changer dulu. Kalau di Boss Changer, kurs deposit itu kurang lebih sekarang di kisaran 15.000. Untuk withdrawalnya di kisaran 13.900. Kemudian kalau spreadnya di broker SM tetap tentunya ada spread dan sini floating. Rata-rata di 2-3 bit untuk spreadnya. Ini pertanyaan sudah beberapa kali 2 OP sekaligus. Coba bos cek EA yang running apakah sudah dipastikan cuma 1 EA aja atau mungkin bos
udah install satu EA di VPS, kemudian di PC bosnya jalankan juga, kemungkinan tetap ada dua open posisi yang sama. Oleh karena itu salah satunya bisa dinonaktifkan saja. Dari Bos Nova, oh ini pertanyaan, untuk yang robot itu bisa ngadain acara tersendiri nggak? Saya di Solo juga soalnya. Bisa, kalau misalkan bosnya mau ketemu, mau tanya-tanya soal EA-nya, mau dijelaskan langsung oleh tim NS, nanti kita bisa mengadakan table talk. Nah, itu nanti bisa konfirmasi langsung ke Bos Narko. Jadi nanti bosnya bisa langsung konfirmasi ke Bos Narko untuk jadwalnya kapan. Nanti tinggal bosnya akan ketemu dengan tim NS dan dijelaskan secara detail untuk EA-nya. Gitu. Itu dia trading all currency atau hanya beberapa currency yang Lazy Pro. Kalau default set kita runningnya di AUD USD. Kalau mau dipakai di pair lain sebenarnya bisa, cuman sebaiknya di backtest dulu. Karena belum tentu setup default ini cocok digunakan di pair lain, karena karakteristik tiap pair itu berbeda. So, ini teman-teman yang pakai Lazy Pro itu juga ada yang pakai pair lain. Contoh ada AUD USD, ada Euro USD, GBP USD, Euro JPY, CHF JPY, dan lainnya itu ada. Cuman untuk setupnya kemungkinan berbeda dengan setup default karena optimasi. Karena itu sudah maksudnya optimasi, dan optimasi yang dilakukan tiap akun itu berbeda-beda. Dan setup tiap pair pun itu bisa berbeda karena tadi perbedaan karakteristik tiap pair. Tanya dari Bos Filza Astrid. Kalau ambil OP ternyata loss, apakah ambil OP lagi? Kalau untuk Lazy Pro sistemnya kan averaging martingale. Jadi konsepnya kalau averaging martingale, harga semakin berlawanan arah dari tipe transaksi, EA-nya akan open posisi dengan lot yang lebih besar. Sehingga untuk close-nya pun akumulasinya profit. Transaksi akan tertutup dalam kondisi loss ketika menyentuh batasan auto cut loss atau ketika terjadi stop out dari broker atau MC. Seperti itu. Sejauh ini setup default kita belum pernah ada yang mengalami auto cut loss atau MC. Floating maksimalnya pun masih di bawah 30% untuk Lazy Pro. Itu. Ya, ini tadi cara kerja EA Lazy Pro dan juga untuk backtest-nya. Nah, di sini kan kita pakainya autoload 0,08%. Kalau misalkan mau kita minimalisir resikonya juga bisa. Caranya kita lebih kecilkan lagi untuk autoload-nya. Contoh misalkan kita jadikan 0,03%. Seperti itu. Apalagi kalau kita pakai 0,03%, modalnya kita lebih besarin, contoh pakai 500 atau $1.000, open lot awalnya tentu akan sedikit lebih besar. Cuman dari segi persentase risiko, ya dikatakan lebih aman karena kita kecilkan start lot awalnya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi. Trade market mana? Kalau mungkin yang dimaksud pair-nya, kita pakai default-nya itu pair AUD USD dan time frame daily. Tuh. Jadi Australia dolar dan US dollar. Ini pernah backtest di gold. Kalau untuk Lazy Pro itu belum pernah dicoba untuk backtest di gold. Kalau saya pribadi backtest di gold dulu cuma coba-coba dengan setup default itu hasilnya cut loss. Karena kalau gold itu cukup volatile dan juga resikonya terbilang cukup tinggi. Nah, mungkin kita coba aja backtest di gold dengan Lazy Pro.
Nih kita coba backtest per gold, time frame daily. Kalau untuk spreadnya di gold ini biasanya di kisaran 30 sampai 40 poin. Tapi biasanya kita isi di 50 poin. Jadi kita beri selisih sedikit. Tuh, modalnya kita pakai $500. Auto load-nya kita kecilkan. Kita start dan kita coba lihat seperti apa. Apakah setup default Lazy Pro bisa running di per gold. Example kita bisa lihat di sini ada floating limit. Maksimal floating. Dan ternyata setelah kita backtest hasilnya MC. Karena setup default kita nggak cocok dipakai di per gold, atau setup default Lazy Pro ini nggak cocok untuk per gold. Nah, itulah salah satu fungsi backtest. Kita bisa tahu mana setup yang cocok untuk per tersebut dengan hasil backtest. Kita coba lihat ternyata setupnya cocok selama bertahun-tahun. Running nggak pernah cut loss, nggak pernah floatingnya melebihi 40%, tapi profit yang dihasilkan cukup baik. Nah, itu salah satu contoh setup yang bagus untuk digunakan for backtest. Tapi kalau ternyata setupnya pernah terjadi cut loss berkali-kali, kemudian sempat MC, ya itu kurang bagus setupnya. Bisa dievaluasi ulang. Oke, apakah ada pertanyaan lagi. Brokernya apa dalam apa luar? Brokernya kita pakai XM. XM itu dia broker dengan regulasi Eropa. Jadi regulasinya cukup jelas kalau untuk XM ini di Eropa. Kemudian kalau untuk akunnya kita pakai akun mikro. Gitu. Karena kita pakai akun mikro alasannya biar open lot-nya itu lebih maksimal. Karena kalau satu lot di akun mikro sama dengan 0,01 lot akun standar. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Kiki ini. Nanti di akhir ada sesi bagi-bagi sakuku, Bose. Untuk malam hari ini, kebetulan kita mengedukasi tentang webinar. Jadi nggak ada iko-iko juga. Karena biasanya kalau ada bos narko, nah itu biasanya ada semacam iko-ikoyan atau misalnya ada promo juga. Kebetulan malam hari ini bos narkonya nggak hadir karena ada meeting. Itu. Ini ada laporan harian saat trading, kita bisa lihat gerakannya. Itu bisa dicek melalui MetaTrader 4 nantinya. Jadi karena EA ini running di akunnya Bose, jadi runningnya di MP4 versi desktop. Setelah itu nanti untuk pantaunya cukup melalui MetaTrader 4 mobile. Dan di situ bisa terlihat history hariannya, mingguannya, kemudian history bulanannya. Itu bisa kita lihat di bagian history di MP4. Oke, ini ada yang tanya historinya. Kalau untuk history nanti bisa dipantau lewat MKL5 kita. Jadi di MKL5 ini udah ada history EA kita, akun yang menggunakan EA kita. Nah, untuk linknya nanti akan kita share di kolom komentar, kolom chat ya. Sebentar, ini saya copy dulu linknya.
Oke, itu untuk linknya MQ5 kita. Akun AI running dengan AI kita bisa dipantau melalui MQ5 tersebut portofolionya. Kemudian, ada pertanyaan, kendala Lesi Pro hanya satu open posisi, itu kendalanya karena apa? Kemungkinan kalau untuk baru satu open posisi saja, itu karena harganya pergerakannya sideways. Jadi memang AI-nya baru open satu posisi saja. Jadi dia belum bergerak berlawanan arah, kemudian ada satu open posisi, kemudian nyentuh take profit, dia baru open lagi. Memang cara kerjanya seperti itu. Tapi kalau harga semakin berlawanan arah dari tipe transaksi, AI-nya akan melakukan open averaging. Open ya, posisi yang dibuka lebih banyak. Dan untuk averaging pun dia ada minimal range-nya atau batasan minimal untuk open-nya. Jadi nggak asal dia semakin turun dia open banyak. Kalau di Lazy Pro itu berdasarkan jarak. Itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk webinar malam hari ini sampai di sini. Selanjutnya bisa kita lanjut nanti via forum Anspro atau via chat WhatsApp dengan admin atau dengan saya. Terima kasih untuk yang sudah hadir di malam hari ini. Terima kasih juga buat yang sudah bertanya. Terima kasih buat yang udah share juga. Kita ketemu lagi di next webinar, yaitu di hari Senin berikutnya, tentunya membahas tentang seputar AI lagi. Mungkin next-nya yang akan kita bahas antara Anspro kalau enggak yang MetaPro. Seperti itu. Selamat malam, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih buat yang sudah hadir. Saya Niko dari tim teknis NEA, pamit untuk malam hari ini. Terima kasih.